9 orang yang nonton. Acara apa sih ini? Bercinta. Ini gue ngerem nih gara-gara ada anak 9 tahun. Materiku nih Blue Joe. Karena ada kamu, jadi tetap aku bawain. Terima kasih Eja Saputra. Udah? Oke, selamat datang di Monday Show with Mr. Ben. Boleh minta tepuk tangannya? Guys, ini biar nggak terlalu awkward, adakah yang mau volunteer untuk duduk sebelah sini? Kayak aneh banget, masa orang kiri semua di sini? Sekali-sekali orang kanan. Terima kasih couple Jawa, kesayanganku, Putra dan Ayu. Sangat mudah diingat. Oke, nggak apa-apa. Mantap, Putra dan Ayu dari Kalibata. Nih. Yang dari Kalibata siapa sih? Saya. Anda dari? Dari Priok. Anjir, jadi bela-belanya jemput dari Kalibata ke Priok. Gokil, itu baru namanya perjuangan, bro. Emang harus diperjuangkan, bro. Harus diperjuangkan. Yang gitu-gitu. Nggak apa-apa, namanya baru pacaran mah kayak gitu awal-awal. Biasa itu mah. Iya. Kalau nggak butuh perjuangan mah namanya boti. Emang nggak perlu. Lu kenapa pada kaget kalau gua ngomong boti? Hah? Emang nggak perlu, karena gini, orang tuh kan sering mempermasalahkan LGBT itu, oh ini AIDS-nya segala macam. Ya karena kalau cowok segampang, kalau cowok bisa ngajak sesama cowok buat nongkrong dan bercinta. Ini gua ngerem nih gara-gara ada anak 9 tahun. Nyusahin lu, beli. Pak. Ya pasti akan dilakuin gitu. Aduh, kosong banget sih. Berurusan sama perempuan tuh susah, men. Susah. Makanya gue tuh benci sama mereka karena lebih mudah hidupnya. Ya paling nggak di Indonesia nggak gitu mudah ya. Ngomong apa sih ini? Halo abang yang baru datang. Namanya siapa bang? Idris. Anjay. Lu kalau gue lihat kayak tampang-tampang gini bang, kayak tampang homeless gitu kayak. Enggak, tapi maaf ya bang, nggak bisa kontrol. Tahu acaranya dari mana bang? Dari apa? Dari YouTube. Wah, terima kasih. Berarti penonton YouTube gokil bang. Terima kasih. Habis ini di unsubscribe gue. Kemana? Loh, mau kemana? Di lab sini kita belajar bahasa tubuh. Oh, mau ke toilet. Habis itu nanti nggak apa-apa. Berarti kita nggak akan ngerem lagi. Aduh. Ada siapa tuh? Favoritku. Ekonom favoritku. Rekor baru ini. Udah klasemen kedua, pembenci Purbaya. Sudah. Purbacok. Kenapa Cok? Perbacot, astaga. Apa kabar Ko Arif? Baik, senang berjumpa lagi dengan Koko favorit saya. Amir hari ini nggak datang. Jadi buat yang belum tahu, di sini ada 2 penghuni tetap. Yang satu namanya Amir, yang satu Ko Arif. Amir itu udah 15 kali nonton, Ko Arif udah mungkin 10 kali nonton. Jadi tepuk tangan buat Ko Arif. Thank you sudah mensupport acara UMKM ini. Kapan hari show-nya sold out, terus Ko Arif bilang, Ben, ayo naikin harganya jadi 88.000 biar Cina. Kok ini 50.000 jualnya aja susah. Sudah memanfaatkan orang timur yang lagi naik daun, Igen Wahang, masih tidak terjual sold out. Dan tiap show gue nombok acara ini. Untung aja orang Cina itu kan akrab ya sama orang timur gitu. Ya kecuali Natalie Spigai. Oke, sebelum mulai acaranya kita ada tagline-nya. Jadi kan show ini tayang tiap hari Senin, dan Senin tuh identik dengan Monday Sucks gitu. Jadi kita ganti dengan sesuatu yang tragic. Jadi pas gue bilang Monday Show with Mr. Ben, Monday shouldn't suck, kalian bilang it should be tragic, siap? Oke, Monday Show with Mr. Ben, Monday shouldn't suck, It should be tragic. tepuk tangan, terima kasih. Mari kita sikat dengan komik pertama kita. Charlie mau naik gak? Nggak mau, dia nggak berani mentalnya guys, malu-maluin, padahal dia kombinasi Cina dan Kupang. Kenapa? Loh, emang kapan lagi anjir? Mau nggak?
teman gue soalnya. Let's go Charlie. Dia tunggu. Kita kasih intro yang proper dong. Jadi teman gue yang satu ini dia tuh stand up comedian bahasa Inggris, guys. Gue asumsi kalau bayar 50.000 bisa lah dengan bahasa Inggris. Dia baru tahun kedua stand up ya. Jadi masih agak ijo, tapi dia akan berusaha menghibur kalian. Ini aja gue paksa naik. Beri sambutan paling meriah buat sahabat gue, Charlie Yoseano. Nggak usah. Hello everyone. Yeah, hello. Sorry to, maybe this is not my set, but let's just do it. My name is Charlie Yoseano. With this face and this name, somehow I'm Filipino. Yeah. In Indonesia they still call me Chindo, like you. Yeah. But in Filipino they call, well, come back. Yeah, that's the thing that they have. Basically because I am actually a mixed kind of kid. I'm a mix. For those of you who've never heard about Chinese with Latin name, that's me. Okay. I see Igan Wahang over there. Basically a Flores, right? Where do you come from again? Kota apa? Lembata. Lembata. Ya. Momere. And his wife is Chinese. Where are you from again, ma'am? Jakarta. Karawaci. Yeah, you're a different kind of Chinese. Nggak nanya. Different kind of thing. But that's the thing. Okay, that makes me half and half. I'm a mix. For my speaking English, because I got thrown into the white communities, that's how I speak like this. It means that I'm rich. Yeah. I'm old money actually. Yeah. Now I'm just old with less money. Shit, man. That's what I'm doing here, man. That's it. That's my time. I'm Charlie Yoseano. Oke, thank you Charlie. Mantap. Anjay, bahasa Inggris bro. Semoga suatu hari aku juga bisa seperti itu. Ya nggak apa-apa dong. Oke, humble brag. Ya emang. Maaf lu. Oke, komik berikutnya adalah seorang sahabat gue dari stand up Indo Tangsel. Gue senang banget lihat perjuangannya waktu awal Monday Show ini bikin. Dia tuh yang pertama inisiatif inisiatif mau naik seorang pedagang nasi goreng dan sekarang juara 2 Suci Kompas TV, guys. Dia mau melatih materinya 35 menit di sini untuk stand up spesialnya tahun depan. Dia pemilik warung nasi goreng Si Gadang, jadi judul spesialnya Si Gadang-Gadang. Agak maksa ya, maaf. Maaf ya, jadi dragging. Beri sambutan paling meriah untuk Eja Saputra. Good night everyone. Cuma bisa ya copot. Perkenalkan nama gua Eja, benar kata Koben, gua punya usaha nasi goreng Padang. Usaha gua berjalan di Blok M Pasaraya. Kebetulan banyak Cina nih yang mau invest. Iya, nama gue Eja, gue punya usaha nasi goreng. Terus gue kemarin tuh di Suci, alhamdulillah berhasil dapat juara 2. Tapi sebelum ke situ kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Ini kan, halo adek, sebenarnya tujuan aku pengen naik ke sini tuh aku pengen latihan materi Jambore. Jambore adalah salah satu festival outdoor stand up comedy di Jogja yang diadakan sama Stand Up Indo dan itu besar sekali. Jadi harus dilatih materinya. Sedangkan materiku nih blue joke. Karena ada kamu, jadi tetap aku bawain. Karena kalau kamu aja ketawa, berarti orang dewasa juga jauh lebih ketawa. Sorry, sebelumnya namanya siapa? Dilip. 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 Oke, Dilip. Emang suka stand up? Enggak sih? Berarti yang ngajak siapa? Yang maksa siapa? Oke. Ayahnya yang maksa. Kenapa? Lebih biar dia ada eksperimen aja.
Oke, biar anaknya ada experience gitu ya, karena saat ini orang tua biasanya lebih membeli experience ya. Tahu nggak sih bahwa anak kecil ke acara stand up itu sama kayak ngasih motor trek-trekan gitu. Sama bahayanya. Sama bahayanya. Jadi nggak apa-apa ya, aku bawain tetap ya. Oke? Enggak ada bercanda. Itu aja gue aja. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Eja kurang ajar ngatain gue. Masa dia bilang kalau Koben stand up yang gak laku, ntar jualan makanan. Anda pikir stand up saya laku? Lu jualan tiap hari, gue jual seminggu sekali, gocap masih gak laku ini. Anjing. Iya, anjir gue dari tadi dengerin Eja apa stand up semi dagang gitu. Kayak oh ya gue jualan lewat sini, gue jualan lewat Radit, gue jualan bumbu jadi. Pinter banget. Anjing yang Cina siapa? Iya kan? Cina siapa? Tapi yang satu guest star kali ini tidak kalah Cina teman-teman. Karena dia adalah seorang, lu orang mana sih Gen? NTT, oke. Aduh. Charlie ingetin itu mesti di-cut ya. Mari kita sambut dengan tepuk tangan paling meriah yang baru saja naik daun. Dia baru juara lomba stand up KPK. Beri tepuk tangan paling meriah untuk Igen Wahang. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman. Nggak apa-apa kan orang Kristen ngomong-ngomong awal begitu. 2, 4, 6, 7, 8, 9 orang yang nonton. Acara apa sih ini? 9 orang yang nonton. Saya kemarin enggak stand up banget sih, tapi ada di acaranya Panji, Hiduplah Indonesia Maya Fest. Acaranya di Usmar Ismail, yang nonton sekitar 300-400 orang. Jomplang banget ya. Habis dari 300-400 orang, terus sekarang set 9 orang. 10 tambah 6 aja 17 loh. Ini 10 aja nggak nyampe. Aduh. Tapi konsisten banget ya aku Ben ya. Meskipun yang nonton begini-begini aja nih. Ini saya yakin kalau saya hafalin satu-satu, ini sejam juga saya ngapalin nama-nama kalian semua. Mas Idris. Ya. Ko Arif. Tahu, saya udah tahu. Ko siapa? Dera. Idris, Arif, Dera. Gracia. Ken. Putra. Ayo, gampang. Gracia, Ken, Putra, Ayu, Idris, Warif, Dera. Dua belakang tuh penonton bawaan saya. Aduh, unik sih acaranya ya. Saya yakin sih pasti semua orang yang tampil dari show saat awalnya dia sampai sekarang itu pasti punya keresahan yang sama. Karena nama acaranya Monday Show, tapi selalu dibikin di hari Minggu. Saya yakin pasti semua orang tuh resah dengan itu, termasuk saya. Saya juga kayak, kok aneh banget orang bikin acara, padahal kan dia pendiri Batavia Jokers ya. Secara bahasa Inggris saja dia udah gagal nih. Bikin Monday Show tapi di Sunday. Maksudku gimana sih gitu ya konsepnya, bikin Monday Show tapi di Sunday. Tapi akhirnya saya cukup lama follow Koben. Dan akhirnya saya tahu kalau dia tuh sering banget di DM sama Boti. Iya kan? Kayak menggemaskan deh kamu Koben. Iya, kayak orang tuh nge-DM kayak gemes, pengen banget nyium-nyium dia gitu, Boti-Boti laknat ini. Saya jadi berpikir kayaknya mungkin itu alasan kenapa dia pilih acaranya tuh harus di Sunday. Karena di Sunday itu kan ada kata sun kan. Jadi kayak pengen banget minta di sun dia. Habis ini sih kayaknya Boti-Boti makin liar sih Koben. Saya juga kalau jadi Boti kayaknya Koben akan jadi top prioritas saya tuh kayaknya. Menggemaskan gimana gitu ya.
Saya tuh ketemu Koben pertama kali kalau nggak salah tuh di kafe, salah satu kafe di daerah Blok M. Waktu itu kami open mic di sana, lalu kemudian dia datang bawa dengan istrinya yang Jawa itu. Terus saya tuh sempet ngelihat pertama kali agak kontras nih, lumayan keganggu kan di kepala saya. Kok dia mau gitu sama orang Jawa ini ya, kata saya. Cuman waktu itu tuh pengen nanya, cuman nggak berani. Karena di komunitas dia senior kan, abang-abanganku dia. Nggak berani saya nanya. Tapi harus terjawab tuh pertanyaan. Akhirnya saya putuskan untuk pulang ke rumah. Dan pertanyaan itu saya tanya sama istriku. Karena istriku Cina juga. Jadi pertanyaan yang kependam tadi itu saya tanya sama istriku. Kok kamu mau sih sama orang timur gitu ya? Istriku cuma jawab, kamu lupa mamaku masih disekap di gudang sekarang. Cuman kalau saya itu kan ada alasan jelas gitu ya. Dia menikah karena mungkin merasa terintimidasi, ya kan? Takut orang tuanya terancam dan segala macam. Akhirnya dia mau menikah sama aku. Yang pertanyaan di kepalaku adalah, apa yang membuat Koben merasa terintimidasi gitu, sampai akhirnya mau menikah dengan orang Jawa itu? Saya sampai berpikir kayak sih mungkin dia pengen hidup hemat aja ya. Nggak mau punya asisten rumah tangga gitu ya. Mau bangun rumah nyari kuli bisa pakai harga saudara. Kayaknya sih arahnya ke situ. Karena kayaknya ya orang Chinese cari pasangan yang bukan Chinese itu pasti ada maksud tertentu sih. Nggak mungkin tuh maksud-maksud yang lain, nggak mungkin. Karena di keluarga istriku pun dia termasuk yang cukup oke. Mertuaku punya usaha toko, punya usaha kontrakan segala macam. Awal-awal saya sempat mikir juga kenapa mereka mau gitu sama saya. Sampai pada kondisi di mana mulai banyak klien-klien yang punya hutang nggak lunas di toko. Iya, yang ngontrak agak nunggak gitu. Karena tiap kali ada yang belum bayar kontrakan, mertuaku selalu nelpon sama istriku. Igen ada nggak di rumah? Kataku, aduh, arahnya ke situ banget ya. Arahnya ke situ banget. Oke, itu saja saya rasa teman-teman dari saya. Terima kasih banyak. Oke. Gue rasa orang tuh melebih-lebihkan ya soal beliau salah ngomong tuh soal bawang sekilo 700.000, ngupas bawang sekilo 700.000 itu kan cuma kepleset lidah, jadi biasa aja. Yang penting kan kita amin aja tahun depan kepleset. Itu kalau diupload seru kali ya. Gue ngebayangin yang bagian favorit gue tuh waktu ya nggak ada lah yang nonton full, kita semua nonton klipnya kan. Ngapain juga nonton full. Gue ngebayangin pas bagian paling lucunya adalah waktu dia bilang dokter terbang tuh loh. Katanya kalau ada daerah infrastruktur ini dokter terbang. Itu gue ngebayanginnya dia ngomong sama dokter terus bilang, dokter, hei baling-baling bambu. Mirip ya. Sedih, tapi tetap aja sedih gitu. Karena gue ngelihat kayak versi baratnya yaitu Donald Trump. Itu berapa hari lalu juga sempat drama, sempat ada ribut gitu. Dia mengklaim bahwa Selat Hormuz itu akan jadi bagian dari Amerika. Ternyata sama-sama pantesan akrab ya kan. Sama-sama main negara-negaraan gitu, makanya bisa temenan. Kok bisa gitu? Anak SD juga gini. Kalian inget nggak pidatonya SBY? Dulu pas zaman SBY, pidatonya itu cuma membosankan. Dia pidato kayak udah ngantuk gitu, nggak ada yang ngeklip, nggak ada yang peduli, terus udah nggak ada yang inget dia ngomong apa. Satu-satunya kesalahan terbesar, bukan kesalahan, satu-satunya hal yang dianggap agak sensitif, agak kontroversial dari pidato SBY adalah dia pernah negur anak SD di tahun 2012 karena ketiduran pas denger pidatonya dia. Hei, kamu jangan tidur. Dia bilang kayak gitu. Dan gua rasa itu adalah hal terburuk yang bisa dilakukan presiden saat pidato ke anak kecil. Sampai kemarin anak 10 tahun katanya, oh ntar 10 tahun lagi kamu bisa pacaran kayak
Sekarang baik, lu kalau punya anak cewek, anak lu cewek nih udah gede, kalau masih 10 tahun, ada om-om nih, gembul. 10 tahun lagi bisa pacaran nih, kayak lu pengen tonjok gak sih? Geli tau. Sama SBY aja masa kalah. Gue kebayang kayak itu kejadiannya jadi tahun 2012 waktu SBY ngomong gitu ke anak SD yang tidur. 2012 tuh 14 tahun yang lalu, berarti anak itu kira-kira udah kuliah lah. Lu bisa kebayang nggak perasaannya nonton pidato itu, terus anak 10 tahun, oh anak 10 tahun, katanya, kamu 10 tahun lagi bisa pacaran. Itu anak SD gue dulu juga gitu tuh. Menurut gue ini adalah satu kejadian yang bisa mensimulasikan kenapa lu tuh ngurus sama birokrasi tuh susah. Kenapa lu ngurus akte ribet, SIM, KTP, dan lain-lain tuh ribet. Itu kejadian yang terjadi sama gue tahun 2019. Tahun 2019 gue adalah full time teacher. Waktu itu gue dikirim sama direktur gue ke sebuah hotel untuk sosialisasi pengadaan acara kementerian pokoknya di Hotel Bintang 5. Gue berangkat dari Tangerang jam 6 pagi karena disuruh standby jam 8.30. Jadi jam 6 sampai dari Tangerang naik busway, gue 2 jam lebih sampai sana. Terus gue ngantri-ngantri segala, isi absen. Semuanya ngumpul, ada 100 orang, tenaga pendidik, ada yang direksi cukup tinggi di pendidikan, tapi gue cuma perwakilan. Itu gue ngantri di sana sampai masuk jam 9. Gue masuk jam 9, terus ada voice over yang bilang, Bapak Ibu sebelum kita mulai acaranya berdoa dimulai. Oke, doa dimulai. Dan biasanya kalau di acara rapat-rapat seminar gitu, kalau doa dimulai itu kan 10 detik selesai. Dia habis doa dimulai, nggak tahu kenapa dia ada telepon atau gimana mbak-mbaknya itu. Jadi habis doa dimulai 15 menit nggak selesai-selesai. Jadi semuanya pada selesai. Ada satu orang yang teriak amin. Jadi 15 menit hening 15 menit. Setelah 15 menit itu tiba-tiba ada mbaknya bilang, oh ya maaf, sekarang kita mulai kata sambutan. Ada kata sambutan masuk dari 3 orang, direksi, komisaris, sama satunya apa gitu tentang acara mereka. Itu jam 9.15, jam 10 baru selesai kata sambutan. Jam 10 baru selesai kata sambutan, udah senang dong dua. Oke, masuk substansi acaranya nih. Ini mau ada pengadaan nih, jadi ya mau ngajuin tender nih dari kantor gue kayak gimana, kalau dari kantor dia gimana, kalau dari ini prosedurnya gimana. Ternyata belum. Jam 10 sampai 10.30 VT kementeriannya, pencapaiannya apa saja. Dan sebenarnya itu gue bisa terima gitu kalau mereka putar VT pengenalan. Yang gue nggak bisa terima, mereka banyak pakai stok video. Lu tahu stok video? Jadi mereka tuh ada kayak kalau di kuliah-kuliah itu biasa mereka pakai stock image. Jadi ada orang kulit hitam, orang Asian, orang kulit putih nongkrong bareng. Jadi kayak di kampus luar negeri gitu. Ini kayak editornya aja dipalakin gitu kok. 10.30 baru mulai. 10.30 mulai. Lu pikir 10.30 udah mulai? Belum. Coffee break. Anjing, kapan mulainya ini? Baru mulainya di rundown sih. Di rundown tuh ternyata masih sesuai rundown. Sesuai rundownnya separah itu, gue nggak baca aja. Baru selesai jam 11. Artinya, gue dari Tangerang, kalau gue telat 3 jam, gue nggak kehilangan substansi apa-apa. Tapi ini Indonesian culture tuh kayak gitu. Akhirnya dikasih penjelasannya, oke ya kita nurut. Selesai jam 1 ngapain? Break makan siang. Break makan siang, lanjut lagi jam 2, baru kumpul proposal. Dan di sini gue mulai masalah, anjing. Gue nggak ngumpulin proposal, gue nggak bawa proposal. Harus bawa hard copy, soft copy, gue nggak ada dua-duanya. Direktur gue nggak ngomong apa-apa. Gue telepon, sorry bos, ini gue nggak bawa, gimana yang kemarin? Oh iya, nggak apa-apa, aman-aman gitu. Gue jadi ngerasa bersalah kalau kantor gue nggak menang tendernya, gue kena masalah. Seminggu kemudian setelah acara, kantor gue menang tender. Kok bisa? Ada 100 orang yang datang bawa proposal, yang nggak bawa cuma gue, tapi kok gue yang menang? Ternyata bos gue sama orang dalam kementerian udah kong kali kong. Jadi basically itu wasting time buat semua orang yang datang dari sini. Oke semuanya, sekian, terima kasih sudah menyaksikan Monday Show with Mr. Ben. Monday Show rusak. Terima kasih. Terima kasih.